Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan ini sidang komprehensif secara terbuka saya buka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2025 pukul 9.40 sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Harja dengan judul Transformasi Digital Marketing dalam mempengaruhi perilaku konsumen di industri jasa layanan akuntansi perpajakan. Atas nama Nesti Anggreni Santoso, Dokter Studi Bisnis Digital. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama yaitu presentasi, sesi kedua tanya jawab. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif. Sebagai berikut, atas nama Nesti Anggreni Santoso, Program Studi Bisnis Digital, IPK 3,93, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung berobjektif, saudara mendapatkan nilai objektif sebesar 100. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai kepada peserta dipersilakan presentasi selama 10 sampai 15 menit. Silakan. Terima kasih kepada Dewan Penguji, izin maju ke depan dan mempresentasikan. Perahu berlayar ke tepian lautan. Matahari bersinar pagi hari ini. Nesti ucapkan selamat datang di acara Kompre GMT hari ini. Yorobun, kalau Nesti bilang Yorobun, kalian jawab ne, oke? Yorobun, Chongbong semida jairman Nesti Anggreni Santoso Imida, mahasiswi bisnis digital yang penuh semangat dengan NIM 228147562. Hari ini Nesti akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Transformasi Digital Marketing dalam Mempengaruhi Perilaku Konsumen di Industri Jasa Layanan Akuntansi Perpajakan. Nah, gak mungkin kan kalau penelitian ini Nesti jalanin sendiri. Nesti ditemani oleh 2 wanita hebat yang Nesti sebut sebagai skripsi influencer. Kenapa sih? Karena beliau sangat menginspirasi dan memberikan bimbingan kepada Nesti. Yang pertama ada Mami Cantik, Asosiat Profesor Kurotolaini Eskom MTI. Yang kedua ada Ibu Dwi Andayani SEMM. Dan juga ada skripsi supporter yaitu Kavitra Putri Oganda Eskom MTI. Presentasi ini telah dirangkum ke dalam 10 slide. Presentasi ini telah dirangkum ke dalam 10 slide dengan durasi kurang lebih 15 menit. Dan juga telah terangkum cantik ke dalam sebuah scoop yang bisa teman-teman scan pada QR code berikut ini. Penelitian ini dijalankan di Inkubator Bisnis Universitas Harja yang sangat fenomenal dan juga inovatif. Apalagi kalau bukan Alfabet Inkubator. Sebagai pribadi Raharja yang unggul lebih dari 4 tahun, tentunya Nesti punya segudang prestasi. Relate banget nih sama lagunya Ayam. Ayam. Nah, saking banyaknya prestasi yang Nesti dapatkan, tas emas yang Nesti miliki penuh dengan trofi. Trofi apa aja sih? Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, banyak hal yang Nesti dapatkan.
Yang pertama, Nesti telah mengikuti banyak kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kedua, Nesti telah mempunyai publikasi lebih dari 15 publikasi ilmiah. Yang ketiga, Nesti telah mengikuti 5 kali hibah penelitian. Dan yang spektakuler, Nesti meraih juara ketiga pada lomba BMC Korisindo 2021. Nah, kalau tadi kan 2020 sampai 2023, terus 2024-nya apa? Jangan-jangan nggak punya ads? Nggak dong, nggak mungkin. Nesti udah melakukan collecting trofi yang Nesti miliki selama Bon Voyage. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih Bon Voyage itu apa? Nah, Bon Voyage dalam bahasa Prancis itu artinya perjalanan yang menyenangkan. Jadi semua yang telah Nesti lalui, Nesti anggap menyenangkan, mau baik itu suka maupun duka. Ini dia trofi-trofi yang sudah Nesti miliki. Yang pertama, alhamdulillah Nesti berkesempatan menjadi salah satu mahasiswi yang mengikuti student exchange ke IIUM Malaysia. Yang kedua, alhamdulillah Nesti berhasil meraih juara pertama pada Raharja Karir di tahun 2024. Nesti juga telah menyelesaikan misi dan komprehensif sistem informasi. Terus Nesti juga meraih Best Student Collaboration Award pada acara IKRO 2024. Saat ini Nesti tengah aktif pada kegiatan hibah Kedai Reka 2025 bersama tim AIKU yang bekerja sama dengan KHT Lab. Saat ini sudah dalam tahap submit revisi. Nesti mohon doanya kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga perjalanan hibah dapat dilancarkan dan proposalnya dapat diterima. Amin. Berita membanggakan juga hadir pada bulan Desember 2024 lalu, di mana Nesti dan tim AIKU berhasil meraih juara pada LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah Kota Tangerang dan meraih juara ketiga. Universitas Raharja punya kegiatan yang namanya Learning Factory. Sebagai pribadi Raharja yang udah mendarah daging ini, gak mungkin Nesti gak mengikuti kegiatannya. Nah, alhamdulillah Nesti telah mengikuti 9 kali Learning Factory Info Session dan juga melakukan negosiasi lebih dari 40 sekolah. Trofi yang paling luar biasa, yang paling tak terlupakan dan juga yang paling plot twist hadir di akhir tahun, di mana saat itu Nesti dan teman-teman diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kecelakaan yang menyebabkan tulang tangan sebelah kanan Nesti patah dan diharuskan melakukan operasi. Namun alhamdulillah saat ini sudah jauh lebih baik juga berkat doa dari kalian. Terima kasih. Nah, sejak Sempro Oktober 2024 lalu, alhamdulillah banyak transformasi yang signifikan atau peningkatan yang signifikan Nesti raih. Yang pertama ada Scopus, di mana sebelumnya Nesti hanya memiliki 2 dokumen Scopus, saat ini Nesti telah memiliki 5 dokumen Scopus dengan 13 citasi dan 2 H-index. Peningkatan citasi juga terjadi nih di Google Scholar, di mana sebelumnya Nesti memiliki 465 citasi, per saat ini sudah mendapatkan 507 citasi dan 10 H-index. Yang luar biasa spektakulernya lagi nih, Nesti meraih posisi top 50 Sinta se-Universitas Raharja dari 173 autor yang ada. Di mana Sinta overall Nesti sebelumnya hanya 156, saat ini sudah bertambah menjadi 208. Alhamdulillah paper penelitian Nesti juga sudah bertambah 2 dalam kurun 5 bulan, di mana satu terbit pada jurnal Sinta 2 dan yang satu lagi terbit pada International Scopus IEEE. Dan per saat ini juga Nesti telah mengikuti hibah penelitian dengan total sebanyak 7 kali.
Nah, dari tadi udah banyak banget nih agenda yang kita bahas. Masih ada agenda yang masih harus kita bahas selanjutnya. Masih pada semangat? Oke, langsung kita lanjut. Sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Raharja nomor 801 poin ketiga, Nesti memutuskan menggunakan publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan. Hal ini sejalan dengan Fishbone Raharja yang ada pada buku RIRR 5.0 yang menekankan pentingnya multitalenta digital dalam industri kreatif. Penelitian ini juga mendukung Sustainable Development Goals pada bidang industri, inovasi, dan infrastruktur, serta sejalan dengan RIRN 2017-2045 pada pengembangan sistem TIK e-Business. Penelitian ini berfokus pada publikasi yang terindeksasi Scopus IEEE yang publish di Citizen Journal, di mana pada paper tersebut membahas mengenai bagaimana teknologi mempengaruhi relationship quality dengan indikator yang ada, dan juga mengeksplorasi nih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi perilaku pengguna dalam membangun kepercayaan, kepuasan, dan juga loyalitas pada saat melakukan transaksi bisnis. Nah, untuk menjawab tujuan tersebut, ada 4 strategi yang digunakan. Yang pertama, melakukan survei online untuk mengumpulkan data responden. Yang kedua, menggunakan tools Smart PLS untuk analisis data. Dan yang ketiga, membangun research model dengan 4 variabel yang digunakan. Dan yang keempat, menguji 3 hipotesis yang telah dirancang sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data yang diuji valid dan reliable. Hal ini dapat dilihat dari nilai composite reliability yang lebih dari 0,7 dan juga nilai AV yang lebih dari 0,5. Artinya keandalan validitas convergent ini cukup baik. Juga nilai converge alpha yang lebih dari 0,7 menandakan konsistensi indikator dalam mengukur variabel penelitian. Adapun nilai t-value dan p-value yang telah memenuhi ketentuan kriteria yang ada. Hal ini menandakan hubungan antar variabel ini cukup signifikan. Artinya 3 hipotesis yang diuji dapat diterima. Yang pertama, sosial media berpengaruh positif terhadap kualitas hubungan. Yang kedua, pengalaman pengguna berpengaruh positif terhadap kualitas hubungan. Dan yang ketiga, kualitas hubungan berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna. Nah, hasil penelitian ini bukan cuma sekedar teoritis aja, tapi bukti nyata bahwa transformasi digital dapat mempengaruhi kualitas hubungan dan juga mempengaruhi perilaku konsumen di industri jasa layanan akuntansi perpajakan. Bukti nyatanya apa sih? Bukti nyatanya awalnya Nesti memiliki satu target customer baik individu maupun perusahaan. Alhamdulillah saat ini telah memiliki 3 customer perusahaan yang menggunakan jasa tersebut. Selain hasil-hasil yang tadi disebutkan, alhamdulillah Nesti juga mencapai CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari BISDI maupun CPL skripsi, di mana CPL BISDI meraih 9 dan yang CPL skripsi meraih 3. Hal lainnya juga, alhamdulillah Nesti menciptakan buku kedua tentang perjalanan skripsi ini yang berjudul Lintas Tak Terlihat, yang saat ini telah disubmit ke dalam ISBN. Semoga ISBN-nya cepat dapat diterima. Amin. Tahu-tahu udah ada di penghujung slide aja nih. Penghujung slide kali ini Nesti gak mau sedih-sedih kayak kompres sebelumnya. Pengennya yang senang-senang agar 2025 ini kita lebih ceria. Nesti ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk keluarga, yaitu Ami, Ayah, Kanuke, dan mood booster aku, yaitu Cadut. Terima kasih juga kepada LF, Mamoy, Prof.
ini. Terima kasih juga kepada Donat, Koi Family, dan Sai yang dari awal Nesti masuk sampai saya yang sekarang kan udah bergenerasi berapa kali tuh ya. Terima kasih telah menjadi perjalanan skripsi Nesti. Terima kasih telah mewarnai hari-hari Nesti. Terima kasih juga kepada teman-temanku ya yang ada di sini. Nah, sebelum mengakhiri yang paling akhir, Nesti ingin mengucapkan Kamsahamnida. Kamsahamnida. Kupunya sidang sudah selesai. Semoga Dewan Juri kasih nilai A+. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nggak ya? Kasih dong, Pak. Pikir dulu ah. Oke, Nesti udah siap? Insya Allah. Ini kami kita lalui sekarang sesi kedua. Tanya jawab antara Dewan Juri dan peserta. Nesti kenapa tertarik dengan transformasi digital marketing? Coba jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Padeli. Hal ini didasari karena perkembangan teknologi digital yang cukup berkembang pesat dan juga selaras dengan luaran paper penelitian yang Nesti miliki, yang pada saat itu Nesti meneliti tentang transformasi digital tersebut. Ini kan tentang layanan akuntansi perpajakan ya. Iya. Untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap layanan akuntansi pajak, karena saya nggak bayar pajak. Gimana tuh kesadaran? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Padeli. Untuk saat ini Nesti telah membuat artikel. Sebenarnya hanya artikel terus dan juga yang Nesti jalani saat ini mau juga Pak Padeli. Jadi bercerita kepada lingkungan sekitar. Nah, ini contoh-contoh artikel yang Nesti buat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan bayar pajak. Salah satu yang diangkat itu dengan judul pajak apa aja yang harus dibayar oleh UMKM Indonesia. Karena kan di Universitas Raharja ini per saat ini sudah banyak UMKM, ada Pandora Catering, ada JC Sejahtera Indonesia, terus juga ada Sesindo dan lain sebagainya. Jadi nanti mau mulai dari bagian-bagian seperti ini. Kira-kira strategi yang sudah dibuat apa aja untuk transformasi digital ini? Per saat ini baru menulis artikel ini aja Pak Padeli. Artikel. Iya. Tantangannya apa aja nanti dalam menulis tentang transformasi digital? Tantangannya apa aja yang pasti harus menentukan topik sih Pak, dan juga target audiensnya. Yang mempengaruhi konsumen supaya lebih ke digital dibanding konvensional. Apa-apanya apa aja? Di bagian apanya nih Pak? Maksudnya pemasarannya atau Faktornya susu apa aja supaya konsumen itu lebih ke digital marketing. terima kasih atas pertanyaannya. Faktor apa aja yang mempengaruhi pelanggan itu lebih tertarik ke digital marketing gitu ya Pak? Atau pengalaman Nesti sendiri? Faktor yang mempengaruhi yang pertama mungkin dari lingkungan kali ya Pak, karena kan sekarang semuanya sudah serba digital dan informasi juga ada digital. Orang-orang juga sekarang berbelanja lebih suka melalui digital. Jadi kenapa kita nggak memanfaatkan pemasaran yang usaha yang kita miliki melalui digital marketing gitu Pak? Karena akan menggayat
audiens yang lebih banyak dan juga membuka peluang bisnis yang lebih besar. Dan juga dengan transformasi digital kan pasti ada customer yang kasih feedback gitu ya Pak. Nah, ada testimoni dan itu akan meningkatkan kepercayaan pengguna Pak pelanggan. Biasanya gitu Pak. Makanya pasti suka belanja online daripada konvensional. Banyak poin-poin ya. Betul. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Dali. Desi. Halo Desi. Halo Bu Desi. Apa kabar? Alhamdulillah, cukup deg-degan. Gak usah deg-degan, kan udah biasa sidang. Lo udah pernah lulus DSI kan ya? Iya betul. Berarti udah pernah 4 kali sidang berarti ya Nes? Masya Allah iya Bu, bener. Iya. Sidang Sempro SI, sidang Kompre SI, sidang Sempro Bisnis, dan hari ini sidang Kompre Bisnis. Nah udah 4 kali. Iya, bentar lagi anak S2 ya Nes? Masya Allah, doain aja Ibu Bapak. Jadi gak usah deg-degan lagi nih, kan udah biasa. Udah 4 kali. Oke Nes, judulnya apa Nes? Transformasi digital marketing dalam mempengaruhi perilaku konsumen di industri jasa layanan akuntansi perpajakan. Di sini kan ada kata transformasi digital marketing, ya. Memang sebelumnya itu seperti apa Nes? Sebelumnya itu bahkan belum ada pemasaran apapun Bu. Jadi kan sebetulnya ini bermula dari proyek yang Nesti jalankan, di mana Nesti pada saat itu membantu memanajemen keuangan dan juga lahirlah PT-PT gitu kan. Dan sebelumnya itu belum ada bagian pemasaran tentang layanan ini Bu. Jadi Nesti angkat untuk menjadi proyek skripsi Nesti karena sejalan juga dengan paper yang Nesti ambil untuk skripsi ini. Oke. Di sini kan transformasi digital marketing ya, dalam mempengaruhi perilaku konsumen di industri jasa layanan akuntansi perpajakan. Berarti ini pasti ada tempatnya nggak, tempat yang diobservasi? Ada tempatnya nggak? Misalnya di industri jasanya tuh jasa akuntansi di mana gitu? Untuk di jasa layanan akuntansi itu ada, sebenarnya Nesti fokusnya di manajemen keuangannya aja. Nah untuk untuk melanjutkan ke akuntansi perpajakan itu ada tim tersendiri yang memang sudah terverifikasi gitu. Oh gitu, berarti Nesti lebih mengerjakannya yang di transformasi digitalnya aja ya, dan juga memanage tentang laporan keuangannya gitu. Oh, tentang laporan keuangan di 3 perusahaan yang jadi customer Nesti. Oh ini apa aja tuh Nes? 3 perusahaannya? Ada Alfabet Inkubator Indonesia, Pandawan Sejahtera, dan Cari Sejahtera Indonesia. Oke, ada 3 ya Nes? Iya. Terus selama Nesti meneliti, apakah ada yang nggak sesuai kayak gitu? Dalam hal tadi kan Nesti kan lebih ke keuangan ya? Itu Nesti yang menghitung. Kalau Nesti proses itu ke balancing. Jadi pencocokan data, karena data-data dari perusahaan itu harus diinput ke software online. Jadi antara 2 data itu harus balancing. Nah, Nesti sampai ke tahap itu. Selanjutnya untuk yang perpajakan itu dilanjutkan oleh yang sudah terverifikasi tersebut. Oh, berarti dari yang tadinya manual gitu tuh Nesti input di sistem, terus hasilnya sama atau enggak? Kayak gitu ya. Iya. Kalau sistemnya udah ada apa Nesti ikut bikin sistemnya juga? Sudah ada pakai software akuntansi online. Oh, berarti udah ada. Sebenarnya tinggal input data aja berarti ya. Iya. Oke Nesti, mungkin dari saya itu aja. Selanjutnya saya kembalikan ke ketua penguji.
Terima kasih. Mesti. Iya Ibu Mas. Dan naik. Halo Bu, sehat? Gak tenang jelas saya sih. Alhamdulillah. Apa Bu maaf? Gak usah nanya ya saya ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Mantul aja mas mantul. Apa itu? Ya ampun pikir. Belum. Satu bulan Ramadan. Boleh saja juga. Ubur-ubur ikan lele. Semangat puasanya Le. Nesti ini salah satu mahasiswa paling semangat Amin ya Allah. di AI, di UPR, di sidang juga. Nggak ada bukunya sama sekali. Mulai kayaknya Airbus 7 malam nih. Jadi saya mulanya bingung nih, nanya apa ya gitu. Iya, buku saya jadi pengujian saya buku saya tanya kamu. Iya, jangan. Ya udah Bu, nggak usah nanya. Semangatnya nggak usah diragukan lagi. Semangat cari ilmu, semangat datang ke kampus, semangat ikut marketing, wah pokoknya udah PPGT. Saya terima semangat aja Nes. Makasih Bu. Ya, lanjut S2 ya Allah. Insya Allah doain ya Bu, semoga ada rezekinya. Amin. Ya dari saya terima kasih udah ketemu. Terima kasih Bu. Ya, karena belum kalau tidak bisa kita tutup aja Nesti ya. Iya betul, terima kasih. Kasihan rumah soalnya. Baik, sebelum ditutup ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, hasil sidang akan diumumkan kepada peserta langsung secara online ya. Setelah sidang hari ini sudah selesai dilaksanakan melalui portal pelajar sidang. Dan yang kedua, peserta di sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi dan penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. Yang ketiga, bagi peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 10 lewat sedikit sidang ujian komprehensif skripsi dengan mengucapkan alhamdulillah saya tutup secara resmi.